Selamat sore semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi kami mengenai antibodi monoklonal. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lisa Desmawati Tambungan sebagai moderator dan pemateri pertama dan rekan saya Wilda Wakil Said. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Yang pertama ada definisi sistem kekebalan tubuh antibodi. Sistem kekebalan tubuh adalah jaringan besar yang terdiri dari organ, sel darah putih, protein, dan zat kimia. Semua bagian ini bekerja sama untuk melindungi dari kuman dan penyerang lainnya. Sistem kekebalan tubuh merupakan garis pertahanan pertama tubuh terhadap penyerang seperti kuman. Antibodi atau imunoglobulin adalah protein yang diproduksi oleh sel B, di mana sel B ini disebut juga dengan limfosit atau jenis sel darah putih yang berfungsi untuk mengenali dan melihat antigen seperti virus, bakteri, atau racun yang dapat membahayakan tubuh. Selanjutnya ada fungsi dari antibodi. Yang pertama sebagai pengenalan antigen. Antibodi mengenali dan mengikat antigen spesifik seperti protein patogen yang memungkinkan sistem imun untuk menetralkan ancaman. Yang kedua sebagai netralisasi. Antibodi dapat menetralkan toksin atau virus dengan mengikatnya sehingga mencegah patogen yang masuk ke sel atau mengganggu fungsi sel. Yang ketiga sebagai oksinisasi, di mana sebagai oksinisasi ini dapat meningkatkan proses fagositosis dengan menandai patogen. Yang keempat sebagai aktivasi sistem komplement, di mana antibodi dapat memicu jalur klasik sistem komplement yang menghasilkan serangkaian reaksi yang membantu menghancurkan patogen dan meningkatkan respon imun. Dan yang terakhir ada mediator inflamasi yang dapat berinteraksi dengan sel-sel imun dan menginduksi pelepasan sitokin. Baik teman-teman, di sini kami ada menampilkan sebuah video mengenai jenis-jenis dari antibodi yang terdiri dari 4 macam jenis. Dapat kita lihat di sini. Ada beberapa jenis antibodi yang masing-masingnya mempunyai fungsi yang berbeda. Pertama disebut imunoglobulin A atau IgA. Ini adalah jenis antibodi yang paling sering ditemukan dalam tubuh dan terlibat dalam proses terjadinya reaksi alergi. Selanjutnya ada yang disebut dengan imunoglobulin E atau IgE. Jenis antibodi ini umum ditemukan dalam aliran darah meskipun jumlahnya sedikit. Selanjutnya ada imunoglobulin G atau IgG. Ini adalah jenis antibodi yang paling banyak ditemukan dalam darah dan cairan tubuh lainnya. Yang terakhir ada imunoglobulin M atau IgM. Antibodi IgM akan terbentuk dalam tubuh ketika pertama kali kamu terinfeksi bakteri atau virus. Baik, di sini juga kami akan menampilkan struktur antibodi yang dapat kami tampilkan dari video. Oke, bagian ini merupakan bagian yang dapat dikatakan dengan antigen atau dinamakan dengan daerah FAP ya. Nah, di bawahnya ada daerah-daerah atau bukan daerah atau fragmen yang dinamakan FC ya, yaitu di sini bisa mengaktifkan komplement dan sel-sel fagosit ya, atau disebut dengan FC. Nah, pada bagian FAP ini memiliki daerah yang sangat bervariasi dinamakan variable region ya. Ini ada satu, di sini ada satu lagi ya, atau disebut juga dengan free region. Sedangkan yang lain, bagian yang lain itu adalah bagian yang konstan atau daerahnya lestari atau proteinnya itu tidak berubah-ubah ya, jadi konstan. Ada di FC juga ada, di daerah ini juga ada sebagian ya, atau disebut juga dengan C region. Nah, daerah region atau yang tadi bervariasi itu atau tidak pada bagian FAP pada bagian paling atas, ini variasinya disesuaikan dengan antigen yang akan dikenali, sehingga setiap antibodi itu spesifik terhadap antigennya. Jadi kalau digambarkan daerah variabel itu bisa menyesuaikan dengan bentuk antigen yang dikenalinya ya. Jadi sangat bervariasi. Namun ini juga sangat spesifik artinya. Jadi setiap antibodi akan bekerja pada antigen tertentu ya. Jadi bisa dibayangkan kalau antigennya berasal dari protein dari virus influenza ya, maka antibodi yang spesifik mengenali antigen dari virus influenza tersebut. Nah, pada daerah C atau C region ini tidak bervariasi karena berperan dalam mengaktifasi komplement dan sel-sel fagosit.
Selanjutnya ada mekanisme pembentukan antibodi. Di sini kami ada menampilkan gambar yang terdiri dari 3 mekanisme. Yang pertama ada aktivasi sel B. Di mana proses aktivasi sel B ini dimulai ketika sel B mendeteksi adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian ketika reseptor sel B ini berikatan dengan antigen yang cocok, maka sel B mengalami aktivasi dan pembelaan seperti ini menjadi beberapa bagian. Kemudian ada pembentukan dan seleksi klonal. Selama proses seleksi klonal ini, klon-klon akan mengalami pengujian untuk menentukan keefektifan antibodi yang dihasilkan. Klon-klon yang menghasilkan antibodi yang berkualitas akan dipilih dan diperbanyak lebih lanjut, sementara klon-klon yang tidak efektif akan dimatikan. Seperti ini ya teman-teman, klon yang aktifnya. Yang selanjutnya ada diferensiasi sel B menjadi sel plasma. Pada tahap ini, sel B yang terpilih akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori seperti yang dijelaskan oleh jenis-jenis sel antibodi tadi. Di mana sel plasma bertanggung jawab untuk menghasilkan dan melepaskan antibodi ke dalam sirkulasi tubuh, sedangkan sel memori berperan dalam menyimpan informasi tentang antigen yang dihadapi dan akan memberikan perlindungan kekebalan tubuh. Baik, di sini kami akan menampilkan mengenai video cara kerja dari sistem kekebalan tubuh. Jadi, apa sebenarnya sistem kekebalan? Sistem kekebalan adalah pasukan yang tangguh yang terdiri dari sel, jaringan, dan organ yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Yang pertama, sel darah putih, leukosit. Leukosit beredar melalui tubuh melalui berbagai pembuluh darah kita, memastikan bahwa tidak ada pengunjung yang tidak diinginkan yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Ada 2 jenis sel yang membentuk divisi leukosit, fagosit dan limfosit. Fagosit adalah sel pertama yang merespon keadaan darurat. Maka kami memotong sendiri di dapur saat memasak. Celah di kulit ini merupakan pintu gerbang yang sempurna bagi kuman dan bakteri berbahaya untuk memasuki tubuh. Tapi yakinlah, karena ada fagosit, Anda sudah dijaga. Jika fagosit merupakan kekuatan sistem kekebalan, limfosit adalah otak di belakang. Limfosit adalah sel yang memungkinkan tubuh untuk mengingat dan mengenali penyusup sebelumnya dan membantu tubuh menghancurkan mereka. Tentara sistem kekebalan unit limfosit terbuat dari 2 jenis tentara, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B dan limfosit T, sederhananya limfosit B adalah sistem intelijen tubuh yang mencari penyerang dan mengunci mereka, sementara membiarkan limfosit T tahu bahwa mereka ada di urutan selanjutnya. Limfosit T berperang melawan sasaran penjajah. Jadi, jangan khawatir tentang bakteri atau kotoran, karena sistem kekebalanmu sudah ada di dalam tubuh. Selanjutnya ada peran antibodi dalam sistem kekebalan tubuh. Di sini ada 3 peran antibodi dalam sistem kekebalan tubuh. Yang pertama sebagai pertahanan melawan infeksi, di mana salah satu fungsi utama sistem kekebalan tubuh yaitu melibatkan reaksi antara antigen dan antibodi ketika tubuh terpapar patogen seperti bakteri atau virus. Sistem kekebalan tubuh akan merespons dan mengaktifkan sel-sel imun. Yang kedua, peran dalam imunitas pasif, yaitu melalui transfer ibu ke janin selama kehamilan dan melalui pemberian langsung antibodi yang dihasilkan oleh individu lain. Antibodi yang ditransfer dari ibu ke bayi melalui plasenta dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai infeksi yang pernah dialami oleh ibu. Sedangkan pada cara yang kedua adalah melalui pemberian langsung antibodi yang dihasilkan oleh individu lain yang dapat diperoleh dari donor manusia yang telah terpapar dan pulih dari infeksi tertentu. Yang ketiga, sebagai diagnosis penyakit dan terapi. Dalam bidang diagnosis penyakit, antibodi dapat digunakan dalam tes imunologi untuk mendeteksi keberadaan antigen yang terikat dengan penyakit tertentu. Metode yang umum digunakan adalah uji serologis, di mana antibodi yang spesifik terhadap antigen atau penyakit tertentu ditambahkan ke dalam sampel darah atau jaringan pasien. Baik, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi antibodi monoklonal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Weldan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah teman-teman, tadi Saudari Elina telah menjelaskan tentang antibodinya. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi antibodi monoklonalnya. Jadi di sini Definisi antibodi monoklonal yaitu merupakan monoklonal antibodi atau
atau biasa disingkat dengan MAB yang merupakan salah satu temuan tata laksana revolusioner di bidang kedokteran dan biomedis yang kini dianggap semakin menjanjikan. Antibodi ini pada mulanya dideskripsikan sebagai substansi penetral di dalam darah yang ditemukan oleh peneliti Behring dan Sisaburo pada tahun 1890 dalam penelitian mereka mengenai model hewan terjangkit difteri. Jadi di sini lebih singkatnya lagi, mono itu artinya satu dan klonal itu artinya berasal dari satu klon sel induk. Jadi dapat kita ketahui definisi antibodi monoklonal ini yaitu antibodi yang semuanya sama persis, yaitu yang dibuat oleh sel yang sama dan bekerja melawan satu target spesifik, misalnya protein pada permukaan virus atau pada sel kanker. Berikutnya, fungsi antibodi monoklonal di sini ada 4. Yang pertama itu pengobatan yang ditargetkan. Maksud dari pengobatan yang ditargetkan di sini itu yaitu antibodi monoklonal ini sudah direkayasa untuk mengenal dan menargetkan sel atau protein spesifik sehingga dapat memberikan pengobatan yang lebih efisien. Fungsi yang kedua itu dikatakan dia efektif untuk berbagai penyakit. Yang dimana di sini antibodi monoklonal ini telah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit yang mulai dari penyakit kanker hingga terkena virus. Dan fungsi yang ketiga itu pengobatan kanker yang lebih efektif. Yang dimana telah digunakan untuk mengembangkan obat yang lebih efektif dalam mengobati beberapa jenis kanker seperti kanker darah dan kanker paru-paru. Dan yang keempat itu berfungsi sebagai pengobatan infeksi virus yang telah digunakan untuk infeksi virus yang lebih serius, contohnya ini seperti HIV dan virus hepatitis. Di sini jenis-jenis antibodi monoklonal, 3 jenis ini menurut Glignos dan kawan-kawan 2021 dan Sanchez Robles dan kawan-kawan 2021. Jenis-jenisnya ini mereka katakan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu antibodi murin, yang dimana diambil dari bahasa Inggris, yang pertama kali ditemukan dan diproduksi, artinya ini dicoba langsung. Yang dimana ini menggunakan sel tikus atau biasa disebut dengan sel limfosit B dan dari limfa hewan yang mencoba mencit, kemudian digabungkan dengan daun sel mieloma yang bersifat kekal. Jadi antibodi murin di sini dikatakan merupakan sel antibodi yang berasal dari tikus dan berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang untuk melawannya. Jadi antibodi murin ini berasal dari sel tikus yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi untuk melawan berbagai penyakit tadi seperti sel kanker atau yang terkena virus. Yang kedua itu ada antibodi chimerik. Kalau teman-teman pernah melihat gambar ini merupakan chimerik yang dimana ada 2 penggabungan sel tikus dan sel manusia digabungkan, terjadilah seperti ini bentuknya. Dia ini tikus namun seperti berbentuk manusia karena adanya penggabungan 2 sel tadi. Ini tidak diperbolehkan lagi dalam dunia medis karena ini dianggap melawan ciptaan Tuhan ya teman-teman. Lanjut, antibodi yang ketiga itu ada antibodi humanized, yaitu mengurangi imunogenitas yang terkait dengan MAB murin tadi. Yang dimana nama menggunakan sufiks ini Zumab di akhir nama generik, misalnya trastuzumab adalah antibodi humanisasi yang digunakan dalam pengobatan kanker payudara HER2 positif. Jadi ini adalah bentuk obatnya yang digunakan untuk mengobati kanker. Sedangkan yang keempat ini adalah antibodi fully human, yang dimana ini adalah antibodi sepenuhnya yang digunakan untuk manusia. Antibodi ini dirancang untuk meminimalkan imunogenitas dan memaksimalkan kompatibilitas dengan sistem imun manusia. Jadi antibodi fully human ini digunakan sepenuhnya kepada manusia, bukan kepada tikus atau manusia tikus tadi. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sampai di sini materi yang dapat kami jelaskan mengenai antibodi monoklonal. Di sini kami tidak menerima pertanyaan, melainkan kami di sini akan memberikan kuis kepada teman-teman. Jadi nanti di sini caranya siapa yang duluan dapat
menjawab pertanyaannya langsung angkat tangan aja. Ini buat teman-teman pertanyaan pertamanya. Iya, tapi jawabannya benar. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga. Ini salah. Kita buat penyaris ya. Pertanyaan terakhir. Ini salah. Benar. Baik, sebelum kami menutup presentasi kami ini, di sini kami akan membacakan kesimpulan. Di mana antibodi monoklonal adalah antibodi yang dihasilkan dari suatu diri sel B yang identik dan spesifik terhadap satu antigen tertentu melalui teknik hibridoma. Antibodi ini dapat diproduksi dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan, terutama dalam bidang medis seperti diagnosis penyakit, terapi kanker, dan pengobatan autoimun. Keunggulan utamanya terletak pada spesifitas dan kemampuannya menargetkan sel atau molekul tertentu dengan presisi tinggi. Meskipun memiliki manfaat besar, produksinya membutuhkan biaya tinggi dan teknologi canggih serta dapat menimbulkan reaksi imun jika tidak cocok dengan sistem tubuh pasien. Baik, sampai di sini presentasi kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan Selamat sore.